Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Merenung, kembali lagi bersama kami dalam sesi podcast Radian Mind. Program ini terlaksana hasil kerjasama bersama UPTD Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh bersama juga dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Provinsi Aceh yang merupakan binaan dari BKKBN Aceh dan kami dari Youth for Health Team Podcast sebagai penyuguh materi. Perkenalkan, nama saya Chalsa sebagai host pada sesi kita kali ini. Nah Rakan, dalam program ini kami hadir untuk mengingatkan Rakan kembali tentang apa yang sebenarnya Rakan udah tahu. Tapi kita di sini hadir untuk kembali mengingatkan Rakan tentang apa aja yang perlu Rakan ketahui. Nah Rakan, Chalsa hari ini gak sendiri. Bersama Chalsa udah hadir Ibu Sri Rizky Amanda, SPSI, MPSI Psikolog. Halo Ibu. Halo, Chalsa. Ibu Sri Rizky Amanda ini kerap dipanggil Ibu Ririn. Tapi di sini kita berbeda, Rakan. Kita manggilnya Kak Ririn, ya, Oke. Nah, dengar-dengar Kak Ririn ini merupakan psikolog anak di Rumah Sakit Meraksa, ya Kak? Iya, saya berpraktek di Rumah Sakit Meraksa sebagai psikolog anak di Polipsikologinya. Nah, kira-kira kesibukan Kak Ririn akhir-akhir ini apa nih, Kak? Saya praktek ada di dua tempat, di Rumah Sakit Meraksa sama ada di biro di Ritz Konsultan juga. Oke. Nah, Rakan, tanpa menunggu banyak lagi, kita langsung masuk aja. So, amankan pegangan, besarkan volume dan angkat kaki Rakan karena kita akan mulai menyelami terkait apa itu PTSD. Oke, Kak Ririn, di luaran sana mungkin teman-teman dengar kalau kita bilang PTSD, oh ini tuh semacam trauma gitu ya Kak. Jadi Chalsa mau bertanya nih, kira-kira apa sih itu PTSD? Oke, PTSD itu adalah salah satu kondisi psikologis yang mempengaruhi kondisi fisik, perilaku, emosi manusia atau individu gitu ya, yang mengalami peristiwa traumatik tertentu. Contoh peristiwa traumatik itu seperti bencana alam, kecelakaan, kemudian terpapar oleh kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan kekerasan seksual yang terjadi selama kurun waktu setelah lebih dari 1 bulan. 1 bulan setelah 1 bulan setelah peristiwa traumatik itu gitu. Nah tadi kan bisa dari bencana alam, bisa juga dari kekerasan seksual. Nah lalu siapa aja sih yang bisa terjangkit atau terkena PTSD ini? Jadi PTSD itu bisa kena ke siapa aja, nggak mesti apakah dia anak-anak, apakah dia orang tua, orang dewasa atau remaja. Jadi baik di setiap fase perkembangan manusia itu bisa kena PTSD itu. Berarti dia memang nggak memandang oh ini orang dewasa, itu bisa ke siapa aja. Bisa ke siapa aja. Nah Kak Ririn, lalu apa aja sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya PTSD? Oke, karena tadi kita sudah bahas sebelumnya PTSD itu bisa mempengaruhi di segala usia ya, nggak pandang usia. Jadi faktornya itu kalau secara garis besar ada 3. Faktor secara biologis, kemudian secara psikologis, dan secara sosial. Nah kalau faktor biologisnya itu apa? Kan PTSD itu mempengaruhi kondisi fisik seseorang ya. Oh iya. Jadi secara biologis ternyata ditemukan bahwa ada perbedaan struktur dan fungsi otak, struktur dan fungsi pada amigdala dan hipokampus manusia yang individu yang mengalami PTSD. Jadi kan si amigdala dan hipokampus ini adalah struktur otak yang mempengaruhi kondisi emosi dan memori manusia ya. Nah, ketika kita mengalami pengalaman traumatis, itu kan otomatis akan melekat ke memori kita. Oke. Ya kan? Nah, jadi kenapa ada misalnya 2 individu, 2 orang mengalami peristiwa traumatik yang sama, tetapi bisa satu mengalami PTSD, satu enggak. Ya tadi karena faktor tadi. Jadi ada orang ditemukan bahwa orang yang dengan mengalami PTSD itu memang memiliki perbedaan struktur dan fungsi dari si amigdala dan hipokampus itu. Itu kalau secara biologis. Itu kenapa kalau misalnya 2 orang yang mengalami pengalaman traumatis yang sama, itu bisa satu mengalami PTSD, satu enggak. Itu karena faktor biologisnya tadi. Faktor biologisnya tadi. Nah, kalau secara psikologis itu bisa karena memang dia punya pengalaman traumatik sebelumnya. Ya, terus dia memang punya kondisi di mana pengalaman traumatis itu belum selesai. Jadi kayak dia repress,
Jadi ketika ke-trigger di masa usia dewasa misalnya, jadi dia langsung bisa mengalami simptom atau gejala-gejala dari PTSD itu sendiri. Itu karena terbayang-bayang. Atau bisa jadi juga karena memang ancamannya itu terlalu kuat ke si individu itu, sehingga terlalu traumatik bagi dia. Dan satu lagi faktor yang ikut mempengaruhi adalah dukungan sosial dari lingkungan atau dari keluarganya sendiri. Itu kenapa ada orang yang kalau misalnya dia kena PTSD ini, pengalaman traumatis tadi itu kan, jadi seseorang itu ada yang bertahan hingga berbulan-bulan dengan PTSD, tapi ada yang dalam 2 bulan dia akan pulih. Kenapa? Karena ada faktor dukungan sosial di situ. Jadi dari ketiga faktor tersebut tidak bisa dikarenakan PTSD-nya karena faktor biologis saja, atau PTSD-nya tuh karena faktor psikologis aja gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri si faktor ini, saling mendukung, Saling melengkapi. sehingga menguatkan apakah PTSD-nya akan bertahan lama atau dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Oke. Nah tadi Kak Ririn bilang itu karena faktor biologis juga. Dan PTSD ini bisa dialami sama siapa aja. Kalau PTSD ini dialami sama anak-anak di bawah umur, misalnya sekitar umur 11 tahun, apa itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya juga? Iya, mempengaruhi. Mempengaruhi ini dalam artian karena individu yang dengan PTSD ini akan menunjukkan gejala-gejala yang berbeda di setiap fase perkembangan. Jadi kalau misalnya PTSD ini kita lihat dari fase perkembangannya. Misalnya pada anak toddler atau anak balita tentunya akan berbeda menunjukkan simptom PTSD-nya itu sama yang remaja atau sama yang dewasa gitu. Berarti memang mempengaruhi gitu Mempengaruhi Kak. tumbuh kembangnya. Nah lalu apa aja sih dampak yang dihasilkan dari gejala PTSD ini? Dampaknya bisa secara psikologis, yaitu perilaku, emosi gitu ya. Bisa juga secara kognitif, menurunnya daya ingat, dan dampaknya itu bisa berbeda-beda. Misalnya kalau pada toddler atau usia balita itu biasanya anak-anak yang jadi tiba-tiba ada perubahan perilaku. Dari yang anaknya anteng misalnya tiba-tiba jadi suka marah-marah, menunjukkan gejala tantrum. Jadi rewel jadi gitu lebih Kak. rewel, kemudian lebih cemas untuk berpisah dengan orang figur lekat dia. Jadi kayak ketakutan untuk ditinggal oleh ibu misalnya, atau dari ayahnya, figur lekatnya lah, siapalah yang di sekitar dia gitu kan. Kemudian ada menunjukkan gejala kayak regresi. Regresi itu artinya kemunduran perkembangan. Misalnya dia udah lulus toilet training, udah lepas popok, tapi ketika dia mengalami PTSD bisa tiba-tiba ngompol lagi. Balik lagi ke awal. Iya, regres, mundur dia perkembangannya, yang awalnya udah dicapai kemudian dia mundur lagi. Nah itu kalau pada toddler bisa kayak mimpi buruk dan yang gangguan makan dan yang lain-lain. Nah pada anak usia SD juga seperti itu. Yang tadi gejala-gejala tadi itu tetap muncul gitu ya. Tapi ada penambahan kalau di usia yang lebih besar gitu, apakah di SD atau di remaja. Bahkan kalau di remaja kadang-kadang manifestasi dari si PTSD itu sendiri bisa sampai kayak kenakalan remaja. Oke, kenakalan remaja. Iya, karena kan kita pikir kenakalan remaja ini lebih kayak perilaku agresif gitu kan. Tapi ternyata itu manifestasi dari si PTSD yang terselubung dengan kenakalan remaja. Kenapa? Ternyata pada saat misalnya kita asesmen anak itu, dia punya masalah dengan ibunya, dia punya masalah dengan ayahnya. Jadi dia kesannya seperti memberontak atau menunjukkan kemarahan ke orang tuanya, tapi ternyata dia terpapar kekerasan pada saat kecil. Jadi karena kekerasan kan akan menimbulkan PTSD gitu kan. Jadi dia terpapar kekerasan pada masa kecil sehingga gedenya di remaja salah satu perilakunya bisa jadi kenakalan remaja. Itu kalau di yang ibaratnya kalau di kalau perilaku parahnya. Tapi kalau ada perilaku yang ke kanan. Kalau perilaku ke kiri dia menarik diri dari lingkungan. Jadi lebih suka menyendiri. Iya, dia menarik diri, terlalu patuh, itu juga salah satu simptom dari PTSD. Gitu, pada remaja. Iya, kalau pada dewasa akan berbeda lagi. Bahkan dia bisa mengganggu keberfungsiannya misalnya dalam bekerja, di sekolah, di perguruan tinggi misalnya. Bekerja, menarik diri dari lingkungan, bahkan ada indikasi
ke bunuh diri. Ya ampun, berarti itu memang melalui fase pertumbuhan bisa aja si balita sama yang remaja itu beda-beda berarti. Beda-beda. Nah lalu Kak, kira-kira apa sih bentuk ikatan dukungan yang diperlukan sama penderita PTSD? Yang paling utama itu adalah dia dua, dukungan dari lingkungan, tapi kemampuan resilient diri sendiri juga. Jadi ibaratnya sebagus apapun dukungan dari lingkungan, kalau diri sendiri itu tidak mau bangkit, akan susah juga kan? Gak ada niat dari diri Iya, sendiri. nggak ada niat dari diri sendiri. Jadi walaupun misalnya dukungannya udah bagus nih, gitu kan, dukungan dari orang tua, dari lingkungan sekitar, dari teman-teman terdekat gitu. Tapi niat dari sendiri belum aware bahwa aku ada sesuatu nih, ada yang berbeda. Jadi kadang-kadang kita ketika misalnya kelelahan secara fisik, udah tidur panjang tapi kita capek, nggak jelas gitu ya. Tapi kita nggak aware bahwa itu ada sesuatu nih dengan mental kita gitu. Kayak gak peduli lagi sama diri sendiri. Jadi mau gimana pun dukungan sosial ketika diri sendiri itu tidak punya niat ya agak sulit juga sih. Gitu. Jadi dua-duanya tuh harus saling mendukung. Entah itu dari dukungan yang diberi sosial maupun niat dari diri kita sendiri. Diri sendiri. Oke Kak, kira-kira apa sih harapan sama pesan Kakak untuk rekan di luar sana yang sekiranya lagi mengalami PTSD ini? Harapannya adalah yang pertama diharapkan itu dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya udah usianya remaja, dewasa ya, aware sama alarm tubuh diri sendiri. Ini ada sesuatu nih dengan diriku ketika memang sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang dianggap traumatis ya. Gitu. Jadi aware sama diri sendiri, bilang sama lingkungan terdekat. Itu kalau dari diri sendiri. Tapi kalau misalnya dari lingkungan, kita sebagai orang-orang yang terdekat dari teman-teman kita juga aware sama perubahan perilaku orang itu gitu. Ini kok tiba-tiba murung misalnya. Ini kok tiba-tiba kok gampang marah ya, sebelumnya nggak kayak gitu. Jadi aware juga dengan lingkungan kita gitu. Dan ketika memang sudah seperti itu, berusahalah untuk survive. Kalaupun sudah mencoba mencari bantuan dari teman-teman sekitar gitu ya, rujuk ke profesional supaya apa? Tidak berlarut-larut. Karena PTSD ini bisa bertahan bulanan hingga tahunan. Kalau nggak ada perubahan dari diri sendiri. Tidak ada penanganan yang tepat gitu. Kadang-kadang kan walaupun diri sendiri sudah aware, tapi kan kita kebingungan ya untuk aku harus apa, aku harus bagaimana sih sebenarnya gitu kan, kita kan kebingungan. Jadi ketika kita mencari bantuan, kita akan diberi sudut pandang yang lain. Kan kita sudah punya sudut pandang sendiri yang terkungkung dengan si pengalaman traumatis tadi gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan bantuan baik dari teman sekitar atau orang tua atau profesional, bahkan itu membuat sudut pandang yang baru. Oh, ternyata aku harus begini untuk keluar dari si PTSD itu gitu. Ada cara-caranya. Karena udah pasti orang dengan PTSD itu udah nggak bisa mikir. Kalau diajak mikir jernih ya udah pasti nggak bisa. Karena udah lebih cemas kan gitu ya. Udah lebih nggak nyaman dengan kondisi gitu. Nah Rakan, berarti Rakan harus lebih aware kepada diri sendiri dan juga lingkungan Rakan. Kalau seandainya, sekiranya Rakan merasa ada yang aneh dari tubuh Rakan, langsung jangan ditunda. Karena Rakan harus aware pada diri Rakan sendiri. Oke. Nah Kak Ririn, kira-kira dari semua pemaparan tadi, ada gak sih poin-poin yang perlu di-highlight dan harus banget gini Rakan Meruno tuh tahu poin-poin ini? Jadi yang perlu dipahami adalah PTSD itu salah satu gangguan psikologis yang paling mempengaruhi kondisi mental seseorang karena pengalaman traumatis kan pastinya gitu ya. Dan dia kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa 1 bulan setelah pengalaman traumatis, tapi dalam waktu 3 hari hingga 1 bulan setelah pengalaman traumatis itu terjadi, itu belum dikategorikan PTSD. Itu disebut dengan acute stress disorder. Nah, jadi kalau masih dalam kurun waktu 1 bulan, itu masih disebut dengan acute stress disorder. Acute stress ya, disorder. Atau gangguan stres akut. Tapi ketika dia sudah melangkah lebih jauh, lebih dari 1 bulan, baru disebut dengan PTSD. Gitu. Dan si PTSD ini juga akan meningkatkan
kita jadi lebih cemas. Jadi memang saraf kita akan jadi jauh lebih cemas dengan kondisi lebih mudah takut, lebih cemas terhadap lingkungan yang sebenarnya tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pengalaman traumatis tadi. Nah, jadi kalau dia masih dalam waktu kurun di bawah 1 bulan itu disebut dengan acute stress disorder. Tapi ketika dia sudah melewati 1 bulan dan bertahan hingga berbulan dan tahunan itu disebut dengan PTSD. Oke. Gitu. Oke Kak Ririn. Nah sayangnya kita udah berada di penghujung acara Kak Ririn. Oke rekan, kita udah sampai di penghujung acara. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ririn sudah hadir pada sesi kita hari ini. Nah kepada rekan di luar sana, apabila ada yang ingin ditanyakan atau merasa perlu konsultasi nih ke Kak Ririn, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Meraksa di psikolog jiwanya ya Kak. Poliklinik psikologi. Klinik psikologi atau bisa menghubungi akun media sosial Kak Ririn. Apa nih Kak akunnya kalau kami boleh tahu? Psikolog anak _Ririn. Oke, rekan jangan lupa follow ya akun Kak Ririn dan jangan lupa juga follow akun kami Radian Mind. Nah, nantinya seluruh program ini akan diupload bersamaan di akun kami dan juga di akun Raspendika Merenok. Nah, jadi rekan Merenok jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen ya. Nantinya kami berharap nih edukasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan di luar sana. So, karena kita udah di penghujung acara ya Kak, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ririn sekali lagi dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang sudah stay tune dari awal episode sampai di akhir episode. So, Terima kasih. segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.